negra, muerte negra, levántalo, muerte negra. Halo para pengabdi mantan, bagaimana? Skill buayanya masih disimpan? Edih, jadi kayak aku lah, introvert tapi pengalaman masalah VPN. Oke, pada video kali ini saya akan coba untuk merangkul sebuah film yang berjudul Bad Boys for Life, yang dimana video ini lagi meta pada tahun 2020 pada awal bulan Januari cuy. Dan film ini disutradarai oleh Adil dan Bilal dan diperankan oleh Will Smith dan Martin Lawrence cuy. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama karena saya ada janjian sama Mia Khalifa untuk kewajiban sunnah malam Jumat. Belum mulai jangan lupa siapkan niat, bulatkan tekad, tonjolkan bakat sama menonton dan film dimulai saat dua orang rekam anjing moto. Oke, mari kita lanjut lagi. Film dimulai saat kedua orang polisi yang sedang mengendarai sebuah mobil dan segera menuju ke rumah sakit, yaitu bernama Mike dan Marcus. Dan saat sampai di tujuan, ya, film ini tidak hanya menggenrekan action tapi juga menggenrekan komedi cuy. Karena menurut gua cuy, rata-rata dari film yang diperankan oleh Will Smith itu bisa dibilang sih 60% bergenre komedi juga gitu cuy ya. Seperti film Men in Black, Hancock, Suicide Squad, dan yang terbarunya sekarang gitu cuy, kalau nggak salah gua sih Aladdin gitu ya. Dan singkat cerita, mereka pun langsung menuju ke sebuah dalam ruangan, dan saat sampai di sana ternyata di situ ada seorang wanita yang sedang menggendong anak, dan faktanya anak tersebut adalah cucunya si Marcus, yaitu rekannya si Mike. Daddy. Dan inilah Bad Boys. Scene pun berpindah ke sebuah penjara di Meksiko. Di sana ada seorang wanita yang dipenjara bernama Aretas. Dan saat dihampiri, terlihat dia sedang membacakan sebuah doa. Yang jelas itu bukan pelet yang dikirim oleh dukun lokal atau memakai jasa JNE. Dan saat si petugas terdiam dan merasa ketakutan, buaya pun muncul. Tenang aja Neng, jangan takut, di sini ada abang yang akan selalu menemani Neng dikala Neng takut, gerah, bahkan dikala Neng sange pun abang akan selalu ada. Sat! Dan saat si petugas terpaku akan ketakutan, si Aretas pun memanfaatkan hal tersebut untuk mengambil senjata dari rambutnya dan segera menikam si petugas tersebut hingga tewas. Dan tanpa mengaktifkan cheat GTA mode kacau balau, seketika penjara tersebut pun langsung kacau balau. Dan saat si petugas lainnya datang untuk mengamankan situasi sana dan mengutamakan si wanita yang setelah ditikam anjing moto lagi, bangsat, tai lah, sumpah tai lah. Nah, mari kita lanjut lagi cuy. Para petugas lainnya pun datang ke sana dan langsung membawa korban yang telah ditikam Aretas dan langsung membawanya ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Namun, tetap harus sesuai protokol. Dan saat ada salah satu petugas lainnya sedang memeriksa bekas tempat kejadian, dan dia pun melihat sebuah mayat yang dimasukkan ke dalam mesin cuci. Namun ternyata faktanya, Aretas telah menukar dirinya dengan orang yang telah dia tikam tadi, yaitu dengan cara menukar pakaiannya dan seolah-olah menjadi korban sekarat yang telah ditikamnya tadi. Dan saat di perjalanan, ambulan pun harus berhenti karena jalan di depannya terblok. Dan waktu yang bersamaan, ada seseorang yang melempar bom api tanpa menggunakan katon Gokake no Jutsu dan dilanjutkan dengan dua sopir depan yang dibunuh. Dan di waktu yang bersamaan, di sisi belakang ambulan, Aretas pun menikam salah satu petugas ambulan. Saat petugas satunya melarikan diri, dia pun ditembak mati juga. Dan dari sisi belakang mobil kredit yang belum lunas, tampak ada seseorang yang keluar dan membawa pistol. Ada kemungkinan kalau orang tersebut adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Dan Aretas pun keluar dari dalam ambulan dan menatap tajam orang tersebut. Namun pada faktanya, orang tersebut adalah anak dari Aretas sendiri. Mama. Mijo.
Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat si Aretas berbicara dengan anaknya yang bernama Amando. Oh ya cuy, anak Aretas ini bernama Amando ya. Si Aretas pun menyuruh si Amando anaknya untuk membalaskan dendam ayahnya yang dipenjara hingga tewas. Dan si Aretas pun memecahkan sebuah pas yang dimana di dalamnya terdapat flash disk yang berisi koordinat letak uang jutaan dolar peninggalan ayahnya. Yang nantinya uang tersebut akan dipakai untuk balas dendam. Kalian bayangin loh, jutaan dolar cuma untuk balas dendam. Ya kalau pribadi saya sih cuy, lebih baik saya buka rental PS, merakit PC untuk tahun 2021, dan setidaknya sih minimal lah gitu ya, membeli kebahagiaan lah gitu ya kalau bisa. Apaan sih anjing, gak jelas sumpah. Oke, para pengabdi mantan, mari kita lanjut. Selain di dalam flash disk tersebut terdapat koordinat letak uang jutaan dolar, ternyata juga ada target-target yang telah membuat suaminya si Aretas dan ayahnya si Amando menderita di penjara hingga tewas. Dan ternyata target mereka salah satunya adalah Mike Lowry, salah satu dari dua polisi yang tadi kita lihat di awal yang sedang pergi ke rumah sakit. Dan anehnya si Aretas pun menyuruh anaknya untuk menjadikan detektif Mike Lowry sebagai target terakhir. Singkat cerita, malam pun tiba saat semua anggota kepolisian merayakan hari lahir cucunya si Marcus. Dan saat pesta yang selesai, si Mike dan Marcus pun berbicara tentang masa pensiunnya si Marcus karena dia ingin sepenuhnya akan menghabiskan waktunya untuk melihat pertumbuhan cucunya tersebut. Dan di tengah percakapan mereka, datanglah seorang wanita yang bernama Rita. Oh ya cuy, perkenalkan, ini adalah Rita. Dia adalah ketua dari organisasi AMO, yaitu singkatan dari Advanced Miami Metro Operation. Dan karakter dari Rita ini mungkin akan agak sedikit berpengaruh di film ini. Cantiknya cuy, sumpah. Karena si Mike bosan dengan topik pembicaraan si Marcus yang ingin selalu pensiun, dan si Mike pun akan mengajak si Marcus melomba lari dengan taruhan kalau si Mike menang, maka si Marcus harus melupakan tentang pensiunnya. Dan kalau memang si Marcus menang, dia berdua pun harus pensiun. Dan saat kotang si kapten pun dilempar ke udara, itu tandanya perlombaan pun dimulai. Dan tiba-tiba ada seorang pengendara motor dan langsung menembak si Mike hingga dia kritis tanpa tanda koma. Sumpah kalau gua boleh berpendapat cuy, ini adalah posisi The Cringe, si Will Smith. Udah kayak lekong-lekong modern anjing. Dan inilah adegan tembakannya. Dan karena kejadian tersebut, sontak membuat rekan main filmnya si Marcus yang dari Bad Boys 1 sampai Bad Boys sekarang sangat syok melihatnya. Dan dia pun langsung segera dilarikan ke rumah sakit, namun harus tetap sesuai protokol. Dan karena kejadian tersebut, si Marcus pun membuat perjanjian dengan Tuhan bahwa dia tidak akan kembali ke pekerjaannya lagi untuk menangkap penjahat. Namun sebagai gantinya, biarkan si rekan Mike-nya tetap bisa hidup. Scene pun berpindah ke Aretas yang memarahi si Amando karena telah tidak mematuhi perintahnya. Dan karena kesal dimarahi oleh emak, si Amando pun langsung mencari targetnya dan langsung melakukan pergerakan. Tom Sorensen was shot outside his... Dan singkat cerita, scene pun berpindah saat si anak Marcus telah menikah dengan seorang anggota TNI dan dihadiri langsung oleh Mike. Ternyata Mike belum mati cuy. Ya mungkin kemarin dia kritis aja lah gitu cuy. Dan scene pun berpindah ke Amando yang sedang menatap laptop dan yang akan membobol VPN. Dan dia pun tiba-tiba ditelepon oleh ibunya yaitu si Aresta. Dan Aresta pun memberitahu kalau Mike, si polisi anti peluru tersebut, ternyata belum mati. Oh ya cuy ya, sebelum gua lanjut, gua mau ngasih tahu dulu kalau Mike ini punya julukan si polisi anti peluru cuy ya, di film Bad Boys ini cuy ya. Dan si Amando pun menjawab, dan Aresta pun bilang kalau jangan bunuh dia sebelum dia menderita seperti mereka. Dan ternyata si Amando pun menyebarluaskan video saat dia menembak jatuh si Mike, yaitu polisi anti peluru tersebut. Hal tersebut dia lakukan supaya membuat Mike menderita dari segi hati, pikiran, batin, bahkan mental. Dan dengan cepat, video tersebut pun tersebar luas hingga diketahui langsung oleh Mike. Going viral in a matter of hours. Video first appeared on the darknet. Authorities believe the shooter uploaded the video himself. Singkat cerita, pagi pun tiba.
Dan Mike pun langsung pergi mencari orang yang bernama Manny. Di ujung namanya tanpa huruf K. Dan tanpa banyak bicara dan tanya jawab seperti cerdas cermat, Mike pun langsung memukul tangan si Manny dan menanyakan siapa pembuat senjata P90 hardstyle dan sebuah kostum. Dan setiap Manny tidak mau menjawab pertanyaannya, maka tangannya akan terus-terusan dipalu hingga meremuk. Dan saat lemak sebuah daging terkena baju Mike yang berasal dari tangannya si Manny, disitulah puncak Bambang Tampan, kemarahannya pun murka. Did you just get pig fat on my suit? Dan saat Mike benar-benar akan menghancurkan tangannya si Manny, dan disitu pun dia mau tidak mau memberikan tempat lokasi di mana senjata P90 hardstyle dan sebuah kostum itu dibuat. Booker Gracie, that's the name. Booker Gracie, that's the name, man. Mike pun langsung menemui kaptennya, yaitu untuk menyelidiki kasusnya sendiri. Namun peraturannya bahwa Mike dilarang untuk tidak menyelidiki kasusnya sendiri. Biarpun dibantah oleh sang kapten, Mike pun tetap bersikeras untuk menyelidiki kasusnya, atau dia akan melakukannya secara ilegal. Dan dengan berat hati, si kapten pun memperbolehkan si Mike untuk menangani kasusnya sendiri. Namun, dia hanya sebatas sebagai penasehat, karena kasusnya sudah sepenuhnya ditangani oleh organisasi AMO yang diketuai oleh si Rita, wanita tadi yang kita lihat saat di pesta perayaan lahirnya cucunya si Marcus. Sumpah, cok. Ini senyumnya nggak buat bosan anjir. Sumpah. Dan saat Rita tahu bahwa Mike akan ikut serta dalam menangani kasusnya, dia benar-benar sangat tidak setuju. Karena si kapten pernah berjasa kepada Rita, karena waktu SD Rita selalu ditumpangi oleh si kapten untuk pergi ke sekolah menggunakan sepeda roda 3, dia pun mau tidak mau harus memasukkan Mike Lowry sebagai rekan satu timnya untuk menangani kasus ini. Dengan catatan, dia hanya sekadar penasihat. Singkat cerita, mereka pun langsung pergi ke tujuan yang dimana si Booker Gracie akan melakukan transaksi lagi dengan para gangster yang lainnya, yaitu di sebuah gedung tempat para anak milenial zaman sekarang sering membuat syuting film TikTok. Maksudnya video TikTok. Dan sebelum masuk untuk menyergap tim Booker Gracie, mereka pun mengirim sebuah drone untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di dalam sana. Dan saat Mike sudah tahu berapa jumlahnya dan bagaimana situasi kondisi yang ada di dalam gedung sana, dia pun langsung turun tangan untuk menyergap mereka tanpa mempedulikan aba-aba dari si Rita, ketua dari organisasi AMO tersebut. Ya kalau menurut gua sih cuy, lebih baik kita nurut aja lah gitu sih ya. Apalagi kalau cewek yang merintah kita itu secantik Mbak Rita ini, ya kita nurut aja lah daripada nggak dapat jatah ya kak. Oke, mari kita lanjut lagi karena ini masalah durasi. Dan saat sudah mulai memasuki gedung dengan salah satu anggota AMO, ternyata di dalam gedung pun sudah mulai kacau balau karena sudah terjadi peperangan antara tim Gracie bersama para orang-orang yang akan melakukan transaksi kepadanya. Karena menurut si Mike, kesempatan itu ada kesempatan yang bagus. Dia pun mencoba untuk mendekati si Booker Gracie dan mencoba untuk menangkapnya hidup-hidup. Dan karena Pak Sutradara ingin filmnya lebih panjang, dia pun membuat adegan yang dimana si Booker harus mati karena ketidaksengajaan dari salah satu anak buahnya si Booker menembak tabung gas yang berada tepat di dekatnya si Booker dan membuat si Booker terhempas jauh dan perutnya tidak sengaja tertusuk oleh besi dan membuatnya tewas. Dan si kapten pun menganggap hal tersebut adalah kesalahan dari Mike. Well, that's a relief because your guy's in a body bag and he sure looks dead. Scene pun berpindah ke Marcus yang dimana dia ditelepon oleh seorang informan yang bernama Carver karena dia sudah dilacak oleh Amando dan akan menjadi targetnya si Amando. Ya ada kemungkinan besar alasan kenapa si Amando juga mengincar Carver yang seorang informan. Mungkin dia pikir kedepannya si informan tersebut akan bisa menjadi salah satu ancaman besar untuknya. Dan si Marcus pun langsung menelpon si Mike dan mengajaknya untuk menyelamatkan si Carver. Namun mereka berdua pun terlambat. Si Carver sudah lebih dulu dibunuh oleh Amando dengan dijatuhkan dari atas gedung dan tidak sengaja mengenai mobilnya si Marcus. Saat mengetahui hal tersebut, si Mike pun langsung pergi ke gedung dan mengejar si Amando dan pertarungan tampol bebas tanpa ronde pun dimulai. Dan saat si Amando sedikit lengah, si Mike pun tidak sengaja membuka kaca helmnya dan melihat tatapan tajam dari seorang Amando yang telah pernah menembaknya. Dan saat Mike terpaku pada tatapannya, si Amando pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meloloskan diri. Dan saat si Marcus mencoba juga untuk menghentikan dan ternyata dia pun gagal karena dia sedang puasa dan tidak bisa melakukan tindakan kekerasan karena hal tersebut akan membuat puasanya batal. Scene pun berpindah saat Mike ketemu sang kapten dan motor pun lewat. Motor lagi lewat. Jam 2 loh cuy, jam 2 masih ada motor, jam 2 malam loh masih ada motor di dalam gang, bukan di jalan raya cuy, tapi di dalam gang.
Bocah-bocah barbar terong-terongan cabe-cabean pasti cuy mainannya jam segini cuy. Ya udahlah cuy, kita lanjut lagi cuy. Saat si Mike menyempatkan diri untuk ketemu dengan si kapten pun menegaskan kalau Mike tidak boleh campur tangan dengan kasusnya lagi. Saat sudah selesai dengan pembahasannya, mereka berdua pun memutuskan untuk pulang. Namun saat menuju ke mobil, tiba-tiba si kapten ditembak mati oleh seseorang dan tembakan tersebut tepat mengenai leher kirinya hingga membuat sang kapten banyak mengeluarkan darah dan pada akhirnya dia pun tewas. Dan ternyata itu adalah Amando yang menembaknya dari jarak jauh menggunakan sniper, namun tembakannya tidak kunjung diterima. Dan saat si Amando juga ingin menembak si Mike, tiba-tiba ada seorang wanita yang menggunakan baju wasit menghalangi tembakannya. Namun ternyata si Amando tidak mau membunuh orang yang tidak bersalah atau tidak ada sangkut pautnya dengan masalahnya. Sama aja sih cuy ya. Dan di sini cuy, gua sedikit jadi lebih suka dari karakter Amando ini. Gua suka dengan karakternya, tapi bukan berarti gua gay ya. Antara semua peran antagonis di film, cuman Amando ini yang baru gua respect karena memang dia tidak mau mencampur orang yang tidak ada masalah dengannya ke dalam aksinya gitu cuy. Through the bitch. What's wrong with you, man? No innocence. You crazy, man. You know that? Dan karena kejadian tersebut, si Marcus yang tadinya ingin pensiun dan mereka berdua pun bertekad untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan harapan mereka tidak ingin orang yang mereka sayangi menjadi korban lagi. Dan pada saat itulah mereka pun menyatakan satu tindakan terakhir untuk perjuangan mereka. One last time. Scene pun berpindah ke Mike dan Michael yang akan pergi menemui si akuntan Booker, yang dimana Booker adalah orang yang mereka gerebek saat sedang melakukan transaksi peluru senjata. Hal tersebut Mike lakukan karena dia pengen tahu siapa saja yang pernah bertransaksi kepada si Booker dan berharap kalau di situ ada data dan profil si Amando. Data dan profil sama sih ya. Karena mereka ingin menguak lebih dalam tentang identitasnya si Amando. Dan saat sampai di dalam, mereka pun menemukan seseorang yang sedang nge-fly karena mengisap ganja. Dan saat orang tersebut menantang si Mike dan berkata, "Tangan kosong kalau berani." Si Mike pun menyimpan senjatanya dan langsung akan melakukan tampol bebas. Bring it, big boy. Dan saat akan mulai adu kejantanan, tiba-tiba pukulan manja orang tersebut pun harus berhenti karena dia diserang oleh seseorang dengan menggunakan senjata listrik. Hal tersebut membuatnya kejang-kejang tanpa karuan. Dan ternyata itu adalah Amo, yang dimana Marcus sengaja diam-diam mengajak Amo dalam misi ini karena dia tahu kalau Mike yang susah bernegosiasi baik atau berbicara baik dahulu kepada seseorang, apalagi orang tersebut adalah penjahat. We work with ammo now. Singkat cerita, mereka pun semua berkumpul di markas Amo. Dan di sana, mereka pun mencari target yang memperjualkan senjata. Dan ternyata, target tersebut bernama Lorenzo Rodriguez, atau sering dipanggil Zuelo. Huruf Z-nya jangan diganti S. Dan saat dilacak, ternyata bertepatan dengan malam ini, acara ulang tahun si Zuelo. Yang dimana mereka semua akan menangkapnya dan membekuknya di sebuah lokasi yang bernama Zillion. Rubber. Trust me, you'll enjoy them. You get to shoot as much as you want. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di lokasi yang dimana tempat tersebut bernama Zillion. Dan saat sudah masuk ke dalam, dan mereka pun langsung mencari keberadaan target yang bernama Zualo. Dan saat mereka sudah menemukan target yang berada di lokasi lantai atas dan bersama para cewek-cewek TikTok, mereka pun langsung menuju ke posisi masing-masing dan bersiap untuk menangkapnya. Everybody in position? Set. Set. Dan saat penangkapan si Zualo pun dimulai, dengan cerobohnya, Magda Marcus pun lengah dan membuat si Zualo pun dapat kabur dengan menggunakan pembalut Maria Ozawa. Aksi kejar-mengejar, tembak-menembak, dan bom pengebom pun tak terelakkan. Dan akhirnya sampailah pada satu titik di mana Mike dapat melumpuhkan si Zualo dan membuatnya terjatuh dari motor hingga dia pingsan. Dan saat dia pingsan, si Mike pun langsung mengambil teleponnya. Dan tiba-tiba si Zualo pun kembali lepas karena ada segerombolan orang yang membantunya meloloskan diri. Dan saat Zualo hampir tertangkap, di situ ada Amando yang akan membantunya. Tapi yang mengejutkannya adalah si Amando menembak Zualo hingga tewas.
Karena tugas utama Amando datang di kekacauan tersebut bukanlah untuk menyelamatkan Zualo, melainkan akan membunuh Mike dan menyampaikan sebuah pesan dari Aretas, yaitu yang berbunyi, "Ay mau kaya mama ninyai." Hasta el fuego. Karena Mike, tokoh utama dalam film ini dan sekalian produser dalam film ini, dia pun tidak jadi dibunuh oleh Amando. Dan dia pun berhasil diselamatkan oleh Marcus. Dan membuat si Amando lebih memilih untuk pergi. Dan akan membunuhnya jika skenario filmnya ditulis begitu. Singkat cerita, saat mereka semua berkumpul kembali di markas tim Amo, ternyata dengan resmi tim Amo pun dibubarkan karena sudah dianggap selalu gagal dalam menjalankan misinya. Dan dengan waktu yang bersamaan, Mike pun meminta bantu salah satu tim Amo yang ahli dalam menghack atau hacker untuk meretas ponselnya si Zualo yang sempat dia ambil saat Zualo pingsan. Dan dia pun meminta untuk moto part 3 lewat anjing. Ya Allah, mau berapa kali sih? Ini gua malas kan cuy ya, kalau sudah malam minggu di gang gua, itu tuh pasti tuh bocah-bocah bau terong, bocah-bocah gip aluk tuh pasti tuh lewat terus tuh pakai motor tuh geber-geber kampret. Pasti. Ya udah cuy, kita lanjut lagi cuy ya, oke. Dan Mike pun menyuruhnya untuk meretas si ponsel Zualo dan melihat isi data-data panggilan yang ada di sana. Dan si hacker pun disuruh Mike untuk mengirimkan sebuah pesan yang bertuliskan Hasta el fuego yang tadi disebutkan si Amando ya saat dia ingin menembak Mike yang waktu di helikopter. Dan di situ dia menyuruhnya untuk mengirimkan seluruh di kontak handphonenya si Zualo. Dan kalau ada yang merespon, maka itulah si Amando. What are you after here? To text the phrase hasta el fuego. Done. Dan saat si Mike mencari tahu lebih dalam tentang si Aretas, ternyata si Aretas pernah melahirkan seorang bayi di dalam penjara. Dan kemungkinan itu adalah si Amando. Setelah itu, Mike pun langsung pergi keluar dan disusul oleh si Marcus. Karena si Marcus menaruh kecurigaan tentang yang dihadapi oleh si Mike. Dan saat si Marcus menghampiri si Mike, dia pun jujur suatu hal. Dan faktanya adalah si Amando ternyata adalah anak kandungnya si Mike. Think he's my son. Dan akhirnya Mike pun membuka ceritanya kepada si Marcus karena dia sudah menganggap si Marcus selayak keluarganya sendiri karena dia pernah satu sebat bersama. Cerita dimulai saat 24 tahun yang lalu saat Mike belum rekanan sama si Marcus, dia direkrut oleh Captain Howard yang tadi kita lihat yang mati juga dibunuh oleh si Amando pakai sniper ya. Yang dimana dia dimasukkan ke dalam sebuah akademi dan menyuruh Mike untuk menyamar di kartel Aretas. Tuh bener gue lancar cuy. Yang dimana cuy ya, kita lihat tadi yang ada beberapa orang yang dibunuh oleh si Amando saat pergerakannya itu dimulai. Dan sebelum juga si Mike ini ditembaknya gitu cuy ya. Itu semua adalah orang-orang yang membuat Aretas masuk ke penjara cuy ya. Kecuali si Mike cuy, dia mempunyai cerita pribadi sendiri dengan si Aretas cuy ya. Dulu Mike adalah supirnya si Benito, yaitu suami aslinya si Aretas. Karena si Mike ini sudah terlalu lama ngejomblo dari awal lahir sampai dia berkarir sebagai polisi, keganasan kuda liarnya pun tidak bisa dia tahankan hingga dia jatuh cinta sama si Aretas. Dan fakta yang cukup mengejutkan adalah Benito, suami aslinya si Aretas, ternyata tidak bisa memberikan Aretas anak. Dan ternyata Aretas mendapatkan sebuah anak lagi cuy. Mendapatkan seorang anak itu langsung dari Mike Lowry. Bahkan nama Mike Lowry pun ternyata itu pemberian dari si Aretas sendiri. Karena nama asli si Mike Lowry ini sebenarnya cuy Ricky Rollins cuy ya. Dan karena dia sudah terlalu terbuka, saling open minded sama si Aretas ini. Dan di situ si Aretas pun benar-benar percaya sama si Mike. Bahkan dia pun rela memberikan selaput lendirnya demi untuk membuat Mike tetap bersama dengannya. Dan disitulah mulai tercipta sisi buruk dari Mike sendiri, yaitu si Amando cuy. He's the fucked up me. Dan alasan kenapa si Mike mencebloskan Aretas ke penjara seumur hidup karena Aretas ternyata seorang pembunuh darah dingin yang disebut sebagai penyihir atau nama lainnya yaitu La Bruja atau La Bruja cuy ya. La Bruja, tulisannya La Bruja cuy, tapi dia menyebutkannya La Bruja cuy. Oke, sampai sini paham. Kalau memang belum paham, ulangi yang kata-kata gua ini atau yang gua bilang barusan ini. Tapi kalau memang yang kalian sudah paham, oke, mari kita lanjut. Si Mike pun akan langsung pergi ke Meksiko dan akan menyelesaikan masalahnya sendiri dengan si Aretas. I gotta go. Mike. Saat Mike sudah di dalam pesawat dan akan berangkat, ternyata si Marcus mengikutinya karena dia tidak ingin temannya melakukan misi bunuh diri sendirian. Singkat cerita, saat mereka sudah sampai di Meksiko dan segera untuk pergi ke tempat penginapan mereka, dan ternyata saat mereka sampai di hotel mereka,
di situ juga ada Amo yang ikut serta akan membantu Mike menyelesaikan masalahnya. Tapi di sini kemungkinan si Amo ini belum tahu cuy ya tentang latar belakang permasalahan ini. Ya mungkin dia membantu itu cuman sebagai kawan lah gitu cuy, cuma sebagai rekan gitu cuy ya. Dan dalam waktu yang bersamaan, si Mike pun mendapatkan sebuah pesan dari orang yang tidak dikenal yang mengatakan dia pun mengajak pertemuan dengan Mike, yaitu yang berlokasi di Hidalgo Palace jam 4:30 sore. Dan Mike pun sudah pasti tahu orang tersebut adalah si Amando. Singkat cerita, pertemuan pun dimulai. Di sini, Mike akan menjadi sebagai umpan yang dimana dia berniat akan ketemu langsung dengan si Aretas dan hanya ingin bicara tentang pengencerotan yang dilakukan oleh si Mike karena tidak mau mempertanggungjawabkan pengencerotannya. Dan kalau memang pun Aretas ingin bertindak, maka di situ tim-tim yang lainnya tidak boleh menyentuhnya karena Aretas urusan Mike sepenuhnya. Saat ingin memasuki lokasi tersebut, si Mike lewat depan dan si Marcus lewat samping. Dan tim Amo yang lainnya memantau pakai drone dari dalam mobil. Dan saat si Mike sudah ketemu sama Isabel, Mike pun langsung bertanya, kenapa dia tidak memberitahu Mike kalau dia melahirkan anak Mike di penjara. Dan Isabel pun menjawab kalau dia tidak mau anaknya diasuh oleh seorang pengkhianat. How could you do this to our son? Who does he think I am? The coward? The traitor? Dan dalam waktu yang bersamaan, ternyata si Marcus telah tertangkap oleh si Amando. Dan saat Mike dan Marcus sudah terpojok, tiba-tiba ledakan pun terjadi. You ain't gonna like it, but you need to hear. Dan peperangan tanpa menggunakan morsing pun dimulai. Dan saat semua sibuk dengan peperangan, si Amando dan Aretas pun langsung pergi ke lantai atas bangunan untuk melarikan diri menggunakan helikopter. Sontak hal tersebut membuat si Mike dan Marcus langsung menyerang helikopternya sehingga membuat Aretas dan Amando tidak sempat melarikan diri. Karena tidak ada pilihan lain, si Amando pun lebih memilih untuk berkelahi bersama Mike lalu menarik kakinya si Mike hingga jatuh ke bawah dan pertarungan antara ayah dan anak pun terjadi. Dan saat si Amando lemah karena tangannya terbakar oleh api, di situ Mike pun langsung memitingnya hingga dia hampir tewas. Dan karena merasa kalau Amando adalah anaknya sendiri, si Mike pun tidak jadi untuk membunuhnya dan lebih memilih untuk menyadarkannya, yaitu dengan cara memberitahu si Amando bahwasanya Mike adalah ayahnya sendiri. Armando, you're my son. Mendengar hal tersebut, si Amando pun kaget tanpa terkejut karena si Amando belum percaya dan si Amando pun terus menyerangnya hingga dia babak belur dan tak ganteng lagi. Dan saat si Amando memberikan kesempatan terakhir Mike untuk memberitahukan kebenarannya, dan di situ si Mike pun menyuruh si Amando menanyakannya langsung ke Aretas. Ask your mother. Cierto lo que dice. Dan saat si Aretas memberitahu Amando kalau Mike adalah ayahnya, si Amando pun kembali terkejut tanpa kaget. Is he my father? Yes. Dan saat si Aretas ingin menembak langsung si Mike, di situ tidak sengaja Aretas pun tertembak ke Amando yang membuat Amando sekarat. Dan saat Aretas ingin mencoba kembali membunuh si Mike, di situ Aretas pun ditembak mati oleh calon pacar saya yaitu Rita, ketua Amo, hingga membuatnya mati dan terbakar. Dan scene terakhir pun memperlihatkan si Mike mengunjungi si Amando yang sedang di penjara. Dan di situ Mike pun menanyakan kabarnya si Amando. "Hai, bagaimana kabarmu?" Dan si Amando pun menjawab, "Aku sedang menembus kesalahanku, kesalahan yang besar." Dan Mike pun menawarkan kesempatan untuk bisa Amando menembus kesalahannya. Dan saat si Amando menerima tawaran tersebut, si Mike pun tersenyum dan membuat seketika layar pun gelap dan hingga membuat film pun tamat. Pesan moral yang bisa kita ambil dalam film ini adalah janganlah menilai orang hanya dari satu pihak sebelum kalian tahu kebenaran dari pihak yang lainnya. Dan saya Hamdani Sigema tanpa skill beserta para pemain di film ini yang honornya rendah pamit undur diri. Sampai jumpa. Berjayalah. Desahan terbaik Arya Sky.